Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Rina dalam pelajaran BT Aki. Mudah-mudahan kalian semua sehat walafiat ya di rumah dan selalu harus menjaga imun kalian, menjaga kesehatan kalian ya. Dan dalam masa pandemi ini kita harus melakukan pembelajaran secara daring lagi ya. Dan harus tetap semangat ya anak soleh dan soleha untuk belajar secara daringnya atau online-nya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang BT Aki, yaitu tentang turunnya Al-Quran. Ya, sudah disiapkan bukunya? Nah, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar Allah Subhanahu wa taala melancarkan kita dalam proses belajar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yuk sama-sama kita angkat kedua belah tangan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sudah disiapkan buku BTK-nya? Jika sudah, buka halaman 2. Nah, sekarang kita akan belajar tentang turunnya Al-Quran. Nah, Al-Quran itu pertama kali diturunkan pada malam Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar ya. Dan tepatnya pada bulan Ramadan, pada bulan suci Ramadan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan dalam Al-Qur'an surat Al-Qadar. Sudah pada hafal dong surat Al-Qadar. Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, yang artinya sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Al-Qadar, surat Al-Qadar ayat pertama. Jadi Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar dan bertepatan pada bulan suci Ramadan ya. Nah, dilihat juga halaman 3. Allah mengabarkan juga dalam surat Al-Baqarah. Yuk sama-sama kita membacanya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas. Yang artinya bulan Ramadan yang Al-Quran diturunkan di dalamnya sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Jadi Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk bagi kita, bagi umat Muslim, bagi manusia ya. Dan bertepatan di bulan Ramadan, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus memperbanyak membaca Al-Quran ya, lidah kita harus banyak membaca Al-Quran. Jangan sering gibah ya, harus sering-sering membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia ya, anak soleh dan soleha. Nah, dilihat juga di buku halaman 3, turunnya Al-Quran dapat dibagi menjadi 2 loh. Nah, ada apa aja? Turun secara lengkap ke langit dunia dan terjadi pada bulan Ramadan ya, seperti yang sudah Ibu jelaskan. Turunnya secara lengkap ya ke langit dunia. Dan yang kedua, turun secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, selama 23 tahun. Hingga Nabi Muhammad SAW itu meninggal, Al-Quran telah turun ya, secara turun ke dunia. Jadi turun secara lengkap ke langit
turun secara lengkap ke dunia dan turun secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW. Turunnya Al-Quran terbagi menjadi dua ya. Anak saleh dan salehah harus perlu diingat. Dan ada yang tahu ayat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yaitu surat apa dan berapa ayat? Ada yang tahu? Nah, itu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yaitu surat Al-Alaq ya, 5 ayat. Surat Al-Alaq ya. Surat Al-Alaq 5 ayat ya. 5 ayat awal dari surat Al-Alaq. Dengan wahyu tersebut beliau diangkat menjadi nabi. Yuk sama-sama kita membaca surat Al-Alaq 1 sampai 5 saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Nah, itu ayat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yaitu surat Al-Alaq 1 sampai 5. Dan dengan wahyu tersebut Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi. Beliau diangkat menjadi nabi. Dan yang ketiga turunnya surat Al-Mudaththir sebagai perintah untuk mendakwahkan Islam secara terang-terangan sejak beliau menjadi seorang rasul. Ada turun surat Al-Mudaththir. Dan yang kelima yaitu perlu diingat nih, jumlah surat Al-Quran, jumlah surat pada Al-Quran yaitu 114 surat. 114 surat mengandung 6.236 ayat. 6.236 ayat. Nah, jadi 114 surat, 6.236 ayat dan 671 huruf menurut salah satu pendapat ulama. 323.671 huruf ya. Perlu diingat, 114 surat, 6.236 ayat dan 323.671 ayat, yaitu jumlah surat dalam Al-Quran 114 surat dan ayatnya mengandung 6.236 ayat dan 323.671 huruf menurut salah satu pendapat ulama ya. Perlu diingat ya anak saleh salehah. Oke. Dan nanti apabila ada yang kurang dimengerti atau kurang dipahami bisa tanyakan ke Ibu Rina. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.